Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak pembina, bapak penasehat, bapak para badal, bapak para pengurus yayasan, bapak pengurus perguruan, singkatnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jemaah perguruan Thariqat Naksabandi yang mengikuti zikir secara online yang dirahmati Allah. Puji syukur kita sama-sama kita panjatkan atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini dapat kita laksanakan rutinitas kita, kewajiban kita. Semoga Allah merahmatinya dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Atas bimbingannya, syafaatnya, dan semoga kita dapat mengikuti atau mentaatinya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bahwa pada malam ini adalah malam zikir yang selalu kita lakukan secara rutinitas, dan juga setelah-setelahnya kita isi dengan ada hajat atau satu permohonan yang khusus di situ oleh jemaah atau keluarga jemaah. Dan disitulah pentingnya kita di tengah ada hal seperti ini, sehingga hajatan dan sebagainya itu mudah jadinya ya. Jadi tidak kita ada kesulitan untuk mengadakan harta atau perkumpulan. Dan harga inilah sebuah satu momen kita, ya, kesempatan kita yang sangat istimewa, sangat baik sekali sebagai ladang ibadah kita. Ya. Karena Allah mengingatkan kepada kita semua, fatazawwadu fa khairuz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan zikir inilah salah satu daripada amal-amal yang baik, ya. Takwa adalah kumpulan dari semua kebaikan. Dan zikir ini yang paling istimewa, ya, di antara amalan-amal yang lain. Sayyidul amal, itu sayyid, induk daripada amal adalah zikir. Karena zikir ini adalah menjadi kebutuhan, tidak saja sekedar kewajiban, adalah kebutuhan daripada rohani kita. Sama halnya seperti jahir membutuhkan makan, minum, sandang, papan, dan sebagainya yang tidak bisa terlepas. Dan ini selalu diharapkan oleh ibu bapak kita, sarikul warisin kita. Sejarah yang ada di alam barzah ini selalu mendatangi keluarganya, ya, menghampirinya. Tetapi yang dihampiri, didatangi, tidak semua ngerti, semua paham, tidak bisa semua menemuinya, kan begitu. Nah, begitulah, karena rohani adalah tempat yang sangat halus, yang tinggi. Bagi orang mempelajari ilmu kerohanian, itulah yang bisa memahami, bisa menemuinya, atau bisa dia tahu situasi keadaan mereka seperti apa yang sesungguhnya. Dan itulah menjadi harapan mereka, doa-doanya, syafaatnya daripada waladul soleh. Ya, ketika di dunia mereka tidak begitu cukup kalau ilmu misalnya, amal misalnya, dan sebagainya. Apalagi keilmuan ini kan ya malah dia bantah, malah mereka tidak menyukai dan sebagainya. Nah, ketika mereka di alam barzah, baru mereka paham, baru mengerti, baru mereka ada penyesalan, mereka mau rajin, mau balik, mau ikut, dan sebagainya.
Dan di situ mereka diperlihatkan secara terang benderang. Ya, tidak ada yang ditutupi ya Allah. Dilihat. Karena mata batin ini adalah tidak ada halangan yang sesungguhnya ya. Tidak lagas sebab ada man ro'ah. Tidak berdusta. Tidak ada keliru apa yang dilihat oleh mata hati. Begitu luar biasa dia tajam. Karena rohani ini kan mampu menerobos di alam barzah, alam akhirat, bahkan di semua alam semua. Ya. Jadi ketika ada di alam itu semua bisa, tetapi kan mereka dibatasi, tidak semua bisa hadir, bisa artinya berkunjung ke tempat-tempat yang lain. Ibarat kita di dunia ini, kalau kita punya salah kan ada di penjara, di sijin, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang mengingkari, orang yang munafik, mereka ada di sedangkan orang pilih di satu tempat yang tinggal, tempat yang istimewa di situ sehingga mereka dapat berkunjung ke tempat-tempat yang lain. Itu luar biasa sebenarnya. Di burung yang mereka kemana saja dia terbang gitu. Luar biasa sebenarnya. Itu bagi mereka yang bebas, yang mereka tanpa ada satu keterikatan di situ. Jadi itu sebabnya ya orang-orang kerohanian ini mereka selalu memahami itu, lalu berpikir itu bagaimana rohani terlepas dari kondisi-kondisi yang mereka akan dibelenggu di dalamnya, tidak bisa apa-apa kan gitu. Sangat berbahaya, apalagi kita dalam keadaan kita kosong, tidak punya apa-apa dalam sebuah tempat yang asing, satu yang sangat jauh daripada keluarga rasanya. Kita di situ sudah masing-masing. Oleh sebab itu kalau tidak dibekali dengan iman, dengan ilmu, dengan amal kan menjadi satu hal yang sangat menyedihkan sekali. Sebenarnya kita disuruh fatazawwadu dari takwa, berbekalah sebaik-baik bekal ada takwa. Takwa itu adalah satu yang ada di dalam dada, perbekalan itu di situ. Maka pentinglah kita berbekal dengan ilmu yang ada di dalam dada. Ilmu bisudur wala bisudur, ilmu yang ada di dalam dada, bukan di kertas atau bukan di kepala ya. Itulah ilmu yang abadi ya, perbekalan yang kita temui nanti setiap kita masing-masing sesuai dengan maunya itu kan. Nanti amalan rohani ini kan amalan yang kita pakai nanti. Ilmu rohani ini ilmu yang kita nanti di alam roh atau alam barzah kita. Dua ilmu yang berbeda. Untuk urusan di kita di dunia syariat. Ya, syariat ini untuk pukul adamiyin, untuk memenuhi hak-hak kita sesama manusia, hablum minan nasnya kan itu. Sedangkan ilmu akhir itu hablum minallah. Jadi keterhubungan antara hamba dengan dan kholiknya itu semuanya. Kalau itu kita putuskan, terputus semua ibadah kita, sholat kita, zikir kita semuanya. Maka tentang Qurannya selalu ada, selalu dihadirkan di situ. Karena itulah yang Nabi yang ingatkan bahwa ketika sholat harus kita hadirkan. Ketika kita berdoa, kita hadirkan hati. Kita bersyafaat, kita hadirkan itu. Kan luar biasa. La yakbaru syafa'ata illa bikhudul. Tidak diterima syafaat kalau dalam bersyafaat tidak menghadirkan hati kita. Makanya di situ penting buka hakikat. Di situ kita memulainya. Bayangkan enggak gitu. Dan ini yang mereka tidak dapatkan itu, pembahasannya begitu banyak, begitu luas, begitu tajam. Tapi di dalam ending penjelasannya kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan saat ini. Nah ini jadi kita di dalam bahasan-bahasan begitu banyak tahu kemana arah di situ. Makanya kumpulan daripada apa yang tersampaikan melalui kitab-kitab, melalui dalil-dalil itu adalah ya ditunjuk itu intinya di situ. Tinggal kita fokus ya, tinggal kita terus perhatikan sejauh mana kita perhatian kita ke situ, maka sejauh itulah kita perhatian kita kepada Allah. Sejauh itulah Allah memperhatikan kita sebenarnya ya. Aku ini adalah tergantung daripada hambaku. Apabila hambaku mengingat aku di dalam dirinya, maka aku akan mengingat hambaku di dalam hati.
Jadi kita tunduk di situ ya. Dan ketundukan inilah kita tahu ketundukannya. Tidak lagi di lisan, tidak lagi di pikiran, tidak lagi yang di lain-lainnya itu ya. Apa yang ada di dalam hatimu, kenapa kamu tidak memperhatikan? Itu sebenarnya tinggal kita beristiqomah sebenarnya. Nah, untuk jadi ikatan istiqomah kita ini dengan amalan-amalan kita, halka-halka seperti ini yang harus kita perkuat, kita jaga. Ya, ini kalau ini bisa terlaksana sampai detik-detik terakhir, akan temui ya apa yang kita perbuat hari ini. Jangan melihat dari dekat jauh sama. Kalau kita menemui zikir ini dalam waktu yang panjang dari tempat yang jauh, tentu akan berbeda nanti nilainya. Makanya orang dulu udah mau pakai kendaraan bermotor, berkendaraan. Ya, harapannya hitungan daripada jep langkahnya itu akan dihitung, dicatat dari sebuah kebaikan. Tidak ada yang sia-sia semuanya. Dari apa yang mereka perbuatkan oleh hadis Nabi ketika mereka datang ke masjid dari pintu yang berbeda. Ya, masuk dari pintu masuknya, kemudian keluarnya dari pintu yang berbeda. Artinya apa? Makanya biasa sholat sunnah sendiri dengan sholat wajib disuruh tempat kita harus berbeda. Apa artinya? Karena tempat itu sebagai saksi ya daripada ibadah-ibadah kita. Itu tercatat sebenarnya. Tapi kita tidak mau bahas perkara-perkara itu sebenarnya. Nah, ini kalau ini kita perkara yang di dalam kita bahas bagaimana ya di dalam ini benar-benar tidak keluar daripada ya tempatnya, tidak kita boleh kita pahami dengan hal-hal yang di luar sebenarnya. Karena untuk menetapkan di dalam ini ya susah, sulit itu karena terganggu dengan pikiran, terganggu apa yang dilihat, didengar. Tapi paling tidak kita tahu arahnya, tidak kita tahu fokusnya kemana. Nah, itu sebenarnya. Tetapi untuk menempatkannya ini yang penting ya, di mana kedudukannya di situ supaya tidak bersalahan. Makanya pada satu ketika nanti akan menjadi nyata dari terang benderang tanpa ada lagi menjadi sekatnya, hijabnya dan dinding-dinding yang lain. Itu sebabnya. Tetapi kenapa kita kesulitan untuk mendapatkan? Karena terganggu dengan yang lain-lainnya sebenarnya ya. Oleh sebab itu kita harus mentiadakan yang lain baru ada ya. Maka kalimat la ilaha illallah itu artinya apa? Mentiadakan yang kecuali hanya Allah semata. La maujud la matlub la maksud illallah maksudnya. Nah, jadi sederhananya seperti itu ya. Tinggal mengikuti sebagaimana yang ditunjukkan sesuai dengan makom kita masing-masing. Akan kita menjadi tempat kita, wilayah kita itu nanti. Jadi ini yang harus kita perjuangkan, kita harus kuatkan ya, harus kita bela mati di situ. Jangan kita berubah dengan sebuah pemahaman, sebuah dalil atau situasi saudara-saudara kita yang lain. Ya itu kita jangan terganggu oleh persoalan-persoalan yang luar. Gitu ya. Jadi kita kembali kepada nafsi-nafsi. Ya itulah yang harus kita perjuangkan supaya nantinya ketika akhir hayat kita nazar itu akan kita benar-benar tanpa hambatan ya, tanpa ada gangguan, tanpa ada hal-hal yang memberatkan di situ. Itulah berpulang ke rahmatullah dengan tenang, setenang-tenangnya sebagaimana yang kita sebut yang terang benderang yang tidak ada bandingannya. Di situ ketemu sesungguhnya. Itulah hakikat diri kita dan tahu apa yang ada di dalamnya. Ada puji dan sembah, itulah hak Allah, milik Allah yang Allah letakkan sebagai sesuatu yang Allah rahasiakan semuanya ya. Mungkin itu saja penjelasan yang singkat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.